Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi al-kiram. Anallahu yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم خصوصا إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرة إمام المجتهدين الأربعة وإلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى حضرة جميع شيخنا وشيخ مشايخنا خصوصا إلى حضرة شيخنا قائد محمد خليل بن عبد اللطيف وإلى حضرة صاحب هذا الكتاب نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا على كيفية اكتساب أكمل السعادات وهدانا إلى قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كل المعاصي والمنكرات. أما بعد. Kita pada malam ini akan melanjutkan kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah yang harus menjadi pedoman bagi setiap kita umat Islam, bahwa kita diwajibkan untuk beribadah, hanya menyembah, beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali mereka dijadikan itu hikmahnya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jadi hikmah dari diadakannya bangsa jin dan manusia tidak lain pada hakikatnya adalah hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka oleh karena itu manusia sebelum menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala ada kewajiban yang paling utama, adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang kita tahu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah. Sehingga dikatakan ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah wa dzalika haqiqatu ma'na syahadah. Seseorang yang akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu mengenal siapa Allah yang dia sembah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Itu adalah hakikat daripada makna syahadat yang mereka umat Islam ucapkan
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi hakikatnya orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak didahului dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti ibadahnya adalah ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Ruslan di dalam satu kitabnya, beliau mengatakan sebagai bentuk syair, awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awwal wajibin 'alal insani, bahwa yang pertama kali wajib bagi tiap-tiap manusia, baik yang dilahirkan dalam keluarga muslim ataupun tidak, semua manusia tanpa terkecuali, manusia yang tanpa terkecuali, semua adalah terkena kewajiban untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala bistiqani, dengan bisa menghadirkan pembuktian-pembuktian yang konkret. Artinya bukan hanya iman, tapi tidak berdasarkan ilmu. Beriman dengan berdasarkan ilmu pengetahuan. Itulah yang dikatakan dengan al-istiqan, makrifat kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengenal Allah disertai dengan pembuktian-pembuktian yang konkret secara ilmiah. Itulah orang yang kemudian terkena kewajiban untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memenuhi syarat utama dan mutlak adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada iman kepada Allah kalau tidak ada sebuah keyakinan. Tidak akan ada sebuah keyakinan kalau tidak ada sebuah ilmu. Maka oleh karena itu, sejauh mana orang punya keimanan kepada Allah, sejauh mana orang itu punya keyakinan. Dan sejauh mana orang punya keyakinan, sejauh mana dia punya pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka sembah dan mereka pertuhankan. Maka oleh karena itu, tidak ada alasan apapun bagi kita manusia untuk tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan. Maka oleh karena itu, iman itu sendiri apa yang menjadi syarat mutlak bagi orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu sendiri adalah dikatakan oleh Al-Imam Ad-Dasuki rahimahullahu ta'ala bahwa iman itu yang pertama kali adalah i'tiqadun jazimun mutabiqun lil waqi' nasyi'un an dalilin. Bahwa iman seseorang itu adalah pertama i'tiqadun jazimun, merupakan satu keyakinan yang mantap, yakin, keyakinan yang kuat, mutabiqun lil waqi', keyakinan itu sesuai dengan fakta. Karena ada yakin tapi tidak sesuai dengan fakta. Contoh, bahwa semua orang beragama yakin dengan Tuhan mereka, walaupun hakikatnya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, jangan pernah membenarkan
membenarkan, jangan sekali-kali pernah membenarkan bahwa ada umat yang mempunyai Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Tuhan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah mereka mau mengakui terhadap ketuhanan Allah atau tidak, itu adalah urusan mereka. Jangan pernah sekali-kali kita katakan bahwa saya dengan mereka Tuhannya beda. Tidak boleh. Karena Tuhan hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengatakan bahwa mereka Tuhannya beda dengan kita, itu berarti kita mengakui ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beda halnya kalau kita katakan yang mereka pertuhankan beda dengan kita. Kenapa? Karena mempertuhankan itu adalah sesuai dengan apa yang diketahui oleh kami dan apa yang diketahui oleh mereka tentang ketuhanan. Maka oleh karena itu, pertanyaan nanti malaikat di alam kubur tidak dipertanyakan dengan kalimat Allahu Rabbuk, apakah Allah adalah Tuhanmu? Tidak. Karena pertanyaan itu tidak ditujukan saja kepada orang mukmin, tapi kepada seluruh manusia, baik beriman kepada Allah di dalam masa hidupnya di dunia ataupun tidak beriman. Sama pertanyaannya adalah Marrabbuka. Apa artinya? Siapa yang kau pertuhankan? Maka jawabannya adalah nanti mereka, kita akan menjawab sesuai dengan apa yang kita tahu dan yang kita imani selama kita hidup di dunia. Jadi apa? Kalau yang kita kenal Allah adalah zat yang wajibul wujud, yang pasti adanya tidak ada persamaannya, baik di dalam adanya, di dalam perbuatannya, di dalam sifat-sifatnya, tidak ada yang menyamai. Kalau seperti itu yang kita tahu dan yang kita imani di dunia, maka seperti itulah akan kita jawabkan kepada malaikat. Tapi kalau pengetahuannya di dunia yang diyakini dan diketahui Allah ada di satu tempat, Allah ada di arasy, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah turun di sepertiga malam terakhir umpama, itu nanti akan dijawab seperti apa yang dia tahu dan apa yang dia yakini. Maka lalu kemudian bagaimana? Kalau jawabannya salah, maka pasti vonisnya adalah siksaan kepada orang tersebut. Maka oleh karena itu, berhati-hati di dalam belajar akidah, karena akidah akan menjadi dasar, akan menjadi pondasi yang kuat dari keyakinan dan keimanan seseorang. Kalau pondasinya kuat, makna syahadatnya benar, sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan kita bicarakan, maka apapun yang akan dibina, apapun yang akan dibangun di atas syahadat tersebut, baik berupa amal-amal sosial ataupun ubudiyah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sholat, seperti zakat, puasa dan yang lain-lain, atau ibadah sosial, maka semua akan diberikan dan dijadikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, begitu pentingnya kita belajar akidah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada kajian apapun yang lebih utama daripada kajian akidah, karena ilmu tersebut adalah ilmu yang berkaitan langsung dengan mengenal zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Rasul dan mengenal sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap yang berkaitan dengan sesuatu yang mulia, maka pasti mulia adanya. Oleh karena itu, satu riwayat yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu arda di dalam pengantar kitab Ihya Ulumuddin yang beliau tulis, yang oleh para ulama-ulama dianggap kitab tersebut sebagai kitab monumental daripada karya-karya beliau. Di antara karya-karya beliau adalah kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang sangat terkenal dan sangat masyhur. Di sana beliau menuliskan satu riwayat. Dalam riwayat tersebut dikatakan, ketika para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama-sama dengan beliau, mengaji bersama-sama kepada beliau, di antara salah sahabatnya bertanya, "Ayyul a'mali afdalu ya Rasulullah?" Amal perbuatan apa yang paling utama, yang kalau kami lakukan kami akan menjadi orang-orang yang selamat ya Rasul? Amal perbuatan apa yang paling utama dan paling baik? Jika kami lakukan, maka kami akan menjadi orang yang selamat dan berbahagia. Qala al-ilmu billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang paling baik, perbuatan yang paling baik adalah mengaji, mengkaji, mentelaah sebuah ilmu yang bisa mengantarkan orang tersebut dengan ilmu tersebut, mengantarkannya untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rifat kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kali bertanya, ayyul a'mali afdalu ya Rasulullah? Ilmu apa ya Rasul yang paling utama? Amal apa? Amal perbuatan apa ya Rasulullah yang paling utama untuk bisa kami lakukan agar kami mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ilmu billah. Tidak ada yang lebih utama daripada kajian, daripada diskusi, daripada pengajaran ilmu yang bisa menyampaikan orang tersebut untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai 3 kali sahabat tersebut bertanya, 3 kali pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang sama. Sampai sahabat yang bertanya itu mengatakan, nas'alu anil amal wa tujibu anil ilmi. Dari sini kita pahami nas'alu bukan as'alu, bukan saya bertanya, tapi kami bertanya ya Rasulullah kepada engkau tentang amal perbuatan, tapi engkau malah menjawab dengan ilmu mengenal Allah, atau dengan ilmu tauhid, dengan ilmu akidah,
Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari pertanyaan tersebut berarti bukan hanya kepentingan satu sahabat saja dia bertanya, bukan kepentingan dari orang yang bertanya saja, tapi salah seorang sahabat itu rupanya mewakili dari semua sahabat-sahabat yang hadir, sehingga pertanyaannya, sehingga beliau mengatakan nas'alu anil amal wa tujibu anil ilmi. Kami tidak mengatakan saya, tapi kami bertanya tentang amal, perbuatan yang akan menjadikan kami diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi engkau wa tujibu anil ilmi, tapi yang engkau jawabkan ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawaban Nabi? Qala kathirul ibadati la yanfa'u ma'al jahli billah. Banyaknya ibadah yang engkau lakukan, kathirul ibadati, banyaknya ibadah yang kalian lakukan, baik ibadah-ibadah mahdhah atau ibadah-ibadah yang langsung kepada Allah berupa salat, atau yang berkaitan dengan manusia, zakat, atau yang sosial, tapi itu juga bagian dari anjuran agama, tidak akan pernah dijadikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan, kalau melakukannya dalam keadaan bodoh, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bodoh kepada Allah bukan berarti orang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Boleh saja orang mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi dia tidak punya pengetahuan tentang Allah yang dia akui sebagai Tuhan. Itu artinya adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebodohan, tidak ada kebodohan yang pantas orang itu dikatakan bodoh kecuali bodoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para umatnya pada masa itu, kemudian mendapatkan perintah untuk mengajak kepada orang-orang pada saat itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikatakan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah pada masa itu bukan orang bodoh, karena mereka pada saat itu ahli ekonomi, ahli dagang, ahli strategi. Tapi kenapa mereka dikatakan jahiliyah pada saat itu? Karena mereka bodoh, tidak mempunyai pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mau mengakui dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, dengan kebodohannya kepada Allah, sehingga mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka mereka disebut dengan orang-orang jahiliyah. Sehingga jahiliyah sejatinya tidak hanya ada pada masa-masa tersebut, tapi pada sampai saat ini, ketika orang tidak mengenal Allah, ketika orang tidak berantusias untuk mengaji akidah, untuk berdiskusi, untuk mendapatkan pengetahuan bagaimana bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka berarti mereka adalah orang-orang yang hidup dalam kejahiliaannya sendiri, dalam kebodohannya sendiri. Maka sekali lagi, tidak ada yang pantas disebut dengan bodoh kecuali orang yang bodoh, tidak mengenal Allah,
tidak mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan dalam riwayat tersebut, wa qalilul ibadati yanfa'u ma'al jahli ma'al ilmi billah. Jangankan banyak, kalau tadi jangankan sedikit, banyaknya ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak peduli dengan akidah, oleh orang-orang yang tidak peduli bahwa dirinya tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan sedikit, banyaknya saja tidak bermanfaat. Tapi kalau orang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar, sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan banyak, sedikitnya saja ibadah yang dilakukan maka dijadikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti bukan berarti orang boleh, bukan berarti dianjurkan beribadah sedikit, dianjurkan beribadah dengan sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi harus didasari dengan iman yang benar. Iman yang benar adalah didasari dengan keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar didasari dengan ilmu pengetahuan yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang begitu besar keinginannya terhadap keselamatan umatnya. Seandainya umat itu boleh selamat dengan kebodohannya, maka Nabi akan memerintahkan agar umatnya bodoh, agar umatnya menjadi selamat. Tapi tidak ada, semua kebodohan akan menjadi dasar dari keselamatan. Apalagi orang akan selamat di dalam agamanya, di dalam mencari dunia, di dalam mencari ekonomi. Tidak ada sebuah kebodohan menjadi dasar dari sebuah kesuksesan. Bagaimana kalau dunia saja, kalau harta benda saja tidak bisa diperoleh dengan sebuah kebodohan, bagaimana akan meraih keselamatan yang agung? Bagaimana akan meraih keselamatan yang besar? Bagaimana menyelamatkan agama kalau tidak dengan akidah yang benar, dengan keyakinan yang benar, dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka oleh karena itu sekali lagi wajib bagi kita semua pertama kali adalah bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita akan menjadi, akan bersama-sama mengkaji, akan bersama-sama berdiskusi, membicarakan hal yang terpenting. Di antara yang penting itu, di setiap malam Jumat akan kita kaji bersama-sama, akan kita diskusi bersama-sama bagaimana kita agar bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengaji satu ilmu yang sudah ditetapkan oleh para ulama-ulama kita, oleh para imam-imam kita sebagai tuntunan bagi kita, tuntunan yang menyelamatkan menuju kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja barangkali yang sudah bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pada malam-malam berikutnya, pada malam-malam Jumat yang akan datang dan seterusnya, kita akan tetap bersama-sama mengkaji satu kitab At-Tasuki yang sudah disepakati, yang sudah menjadi lumrah, menjadi kajian di pondok-pondok pesantren, menjadi kajian di setiap majlis-majlis di seantero dunia, dibaca oleh para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada kitab yang kita baca, senantiasa mendapatkan doa daripada ulama yang menulisnya, mendoakan kita untuk senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hati kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hati yang penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang penuh dengan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
hati yang penuh dengan rasa kecintaan, dengan rasa kekaguman yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang dipenuhi dengan rasa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi mercusuarnya dunia, menjadi mercusuarnya agama, menjadi panutan bagi umat ini, dan dipenuhi hati ini oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan kepada orang-orang tua kita yang sudah Allah jadikan sebagai sabab daripada lahirnya kita di dunia, sehingga kita menikmati keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menikmati agama Islam, agamanya Allah Subhanahu wa taala, agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita menjadi orang yang menikmati kehidupan ini oleh karena sebab daripada kedua orang tua kita. Semoga guru-guru kita semuanya, orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan ampunan. Allah Subhanahu wa taala tempatkan di tempat yang sangat layak bagi mereka. Dan orang-orang tua kita bersama guru-guru kita yang masih hidup bersama kita, Allah Subhanahu wa taala akhiri kehidupannya hanya dengan mengucapkan dua kalimat yang agung, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba tawsil kull hawba wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'. Amin ya Rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi antal habib wa alihi wa sahbihi adada qassi suhbi walhamdulil ilahi fil badri wat tanahi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.